Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jemaah rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih diberi limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmatku kepada Allah, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Maka caranya kita adalah bersyukur terhadap nikmat tersebut. Dan salah satunya adalah kita diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita berada di tempat ini untuk melaksanakan seruan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan juga kita diberikan nikmat umur panjang. Alhamdulillah kita memasuki bulan suci, bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Karena banyak di antara kita, saudara kita, tetangga kita yang tahun lalu masih bersama melaksanakan ibadah Ramadan bersama kita, tapi tahun ini sudah meninggalkan kita. Jadi jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kita, karena tidak pernah ada jaminan bahwa kita akan sampai pada Ramadan yang akan datang. Jangan sampai karena Ramadan ini adalah datang setiap tahun sehingga kita menyepelekan dan nanti juga ada Ramadan tahun yang akan datang. Kita mau tarawehah, nanti juga akan ada lagi Ramadan yang akan datang. Jangan seperti itu, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan sampai pada Ramadan tahun depan. Dan juga jangan jadikan karena sudah berpuluh-puluh tahun kita melaksanakan Ramadan sehingga menjadi suatu yang kebiasaan dan merasa menjadi suatu yang biasa, dan akhirnya kita melalaikan Ramadan yang penuh berkah yang suci ini. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang agung, yang berbeda dengan bulan-bulan lainnya, di mana ibadah di bulan Ramadan, ibadah sunnah akan dinilai seperti melaksanakan ibadah wajib, dan ibadah wajib akan dilipat gandakan oleh Allah dibanding dengan ibadah-ibadah wajib di bulan lainnya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai akhir zaman. Hadirin jemaah rahimakumullah, kita sekarang sedang melaksanakan ibadah sahur, di mana ibadah saum atau puasa ini adalah suatu kewajiban. Karena banyak juga yang melaksanakan saum tapi tidak ada
perintah sebagai suatu kewajiban, artinya melaksanakan puasa. Tapi kita melaksanakan puasa itu adalah alasan ibadah, karena alasan ta'abud, alasan ibadah, karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau tahu atau tidak tahu tentang hikmah dari puasa itu sendiri, itu tidak jadi alasan buat kita untuk tidak melaksanakan saum. Karena sebagai orang mukmin harus melaksanakan perintah itu sami'na wa ata'na, baik itu mengerti ataupun tidak mengerti. Karena akal itu nanti akan menyusul mengetahui apa hikmah di balik perintah-perintah Allah tersebut. Karena tidak ada perintah Allah itu yang menyengsarakan kita, pasti itu kebaikan-kebaikan kita. Cuma ilmu kita saja yang belum sampai mengungkap kebaikan-kebaikan di balik perintah tersebut. Tentu hadirin semua sudah pada tahu dalilnya bahwa kita melaksanakan puasa itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya wallahu a'lam. Coba kita penggal kalimat seruan yang agung ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lihat dari kalimatnya, pertama ini adalah ayat Madaniyah dengan ciri-ciri ya ayyuhalladzina amanu. Karena memang perintah saum ini setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau menurut riwayat 2 tahun setelah atau tahun kedua setelah hijrah. Jadi Rasulullah melaksanakan ibadah saum Ramadan ini selama hidupnya itu 9 kali. Karena diperintahkannya tahun kedua Hijriah dan Rasulullah meninggal di tahun ke-10 Hijriah. Yang diseru di sini juga khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu orang-orang yang beriman? Atau apa itu iman? Iman secara bahasa adalah percaya. Ini diartikan, diambil dari dalam Al-Quran itu sendiri. Wa ma anta bimu'minin lana walau kana shadiqin. Dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Kata yu'minu di sini artinya percaya. Jadi kata iman itu adalah secara lugot, secara bahasa adalah percaya. Lalu secara istilah, iman itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang berubah mewujudkan menjadi manusia di hadapan para sahabat. Jadi ketika ditanya iman, apa itu iman? Rasulullah menjawab, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi itu iman secara istilah. Jadi iman itu ya rukun iman itu. Kalau kita sudah memiliki rukun iman tersebut, berarti kita sudah terkena wajib melaksanakan ibadah saum tersebut. Penggalan kedua, kutiba alaikum syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa atau syiyam atau saum. Kalimatnya kutiba, diwajibkan, jelas tidak wajibah atau diwajibkan, tapi pilihan katanya sangat bagus. Kutiba alaikum syiyam, diwajibkan. Dari kata kataba itu dicatat. Jadi kutiba itu dicatatkan, atau kalau dalam bahasa sekarang mungkin ditetapkan. Dari hal-hal yang sebelumnya sudah ada, tapi belum wajib. Akhirnya diwajibkan. Karena puasa pada dasarnya sebelum ayat ini turun sudah ada, tapi belum diwajibkan. Waktu itu baru anjuran selama Nabi
sebelum dapat perintah ini, ataupun puasa-puasa nabi-nabi sebelumnya dari Nabi Muhammad itu sudah ada. Dari mulai Nabi Adam itu sudah ada puasa. Ada puasa Daud yang sehari puasa sehari buka. Jadi sudah ada sebelumnya puasa. Nah, sekarang ditetapkan. Yang sebelumnya juga hanya dianjurkan pada zaman Rasulullah, tetapi ketika ayat ini diturunkan ditetapkan atau diwajibkan, dicatatkan, kutiba, dicatatkan. Itu untuk sesuatu hal yang sebelumnya sudah ada. Terus diwajibkan di bulan Ramadan. Mana dikata diwajibkan di bulan Ramadan? Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kamu yang bertemu dengan bulan tersebut atau bulan Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Jadi ditetapkan, diwajibkan bulan saum di bulan Ramadan itu dalil. Ayat Al-Baqarah ayat 185 di bulan Ramadan. Paman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Penggalan ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ya, orang-orang sebelum kalian itu adalah ya tadi telah saya sebutkan. Jadi puasa ini juga sudah diwajibkan dari zaman Nabi Muhammad, Nabi Adam. Pada setiap nabi ada saum atau puasa, tetapi syariatnya yang berbeda dan disempurnakan dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Terus kalimat ini juga kalimat yang menunjukkan adanya penekanan hukum, terus penambahan semangat, serta melegakan hati orang yang diajak bicara, yaitu kita. Kalau kita diperintahkan sesuatu yang berat, terus disampaikan bahwa perintah ini bukan hanya untuk kamu loh, sebelum kamu juga sudah diperintahkan. Seperti halnya kita ke anak, ke adik, si kakaknya misalnya, diperintahkan apa? Ini kakak kamu juga dulu diperintahkan ini. Artinya meskipun berat tapi bisa dilaksanakan, jadi akan ringan, terasa akan ringan karena memang bukan hal yang baru. Toh orang-orang yang sebelumnya juga sudah melaksanakan, sehingga ketika kita pun masa kita nggak bisa melaksanakan ibadah saum. Karena ini kalimatnya kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alaikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi seperti yang telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. Itu jadi menambah semangat buat kita bahwa kita bisa melaksanakan perintah ini, karena orang-orang sebelum kita pun bisa melaksanakan ini. Dan penggalan terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata la'alla ini ada dua makna. Yang pertama makna talil atau alasan. Yang kedua makna taroji. Taroji indah mukhatab. Taroji indah mukhatab. Artinya harapan dari sisi orang yang diajak bicara. Kalau dari makna talil atau alasan bisa diambil pengertian bahwa alasan diwajibkannya puasa agar orang yang berpuasa mencapai derajat takwa. Sedangkan kalau dari makna taroji idal mukhatab atau dari sisi orang yang diajak bicara, itu bahwa orang yang berpuasa berharap dengan pelaksanaan puasa ia dapat menjadi orang yang bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun, berharap kita yang diajak bicara, kita berharap dengan puasa ini kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, sekarang apa itu takwa dan kenapa kita harus bertakwa? Ini merupakan sebuah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita
Diperintahkan puasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa karena Allah sayang sama kita. Karena ganjaran takwa itu adalah jannah, surga yang kita idam-idamkan. Jadi mu'iddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan buat orang-orang yang takwa. Nah, kalau kita pengen masuk surga, otomatis kita harus takwa. Untuk mencapai takwa, salah satunya adalah ibadah puasa. Kalau menurut Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Saidi rahimahullah dalam tafsirnya, puasa itu salah satu sebab terbesar menuju ketakwaan. Karena yang berpuasa itu telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang apa itu takwa? Takwa secara lugat, secara bahasa itu hati-hati, dari kata hati. Sayyidina Umar pernah ditanya oleh sahabat yang lain, apa itu takwa menurut Sayyidina Umar? Menurut Sayyidina Umar itu jawabannya dengan gambaran atau dengan ilustrasi. Ilustrasinya begini, kalau kamu berjalan di suatu tempat yang banyak durinya, banyak beling dan lain sebagainya, apa yang akan kamu lakukan? Hati-hati. Nah, itulah kita pun hati-hati dalam takwa itu. Apa yang akan kita perbuat itu dipertimbangkan, sesuai nggak dengan aturan Allah, sesuai nggak dengan perintah Allah. Kita akan melangkah di tempat yang banyak duri, pasti langkah kita itu diperhitungkan, selangkah demi selangkah itu penuh perhitungan, karena takut kena luka. Nah, kita juga takwa itu secara istilah seperti itu. Kita harus hati-hati dalam bertindak. Sedangkan secara istilah adalah takwa yang mungkin semua bapak-bapak hadirin semua sudah tahu, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tentu dengan landasan imanan wa ihtisaban, dengan landasan iman dan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada khutbah pertama kali ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jemaah-jemaah rahimakumullah. Takwa itu kita bisa lihat dari indikator ketakwaan atau dari ciri-ciri takwa itu sendiri. Karena kita hanya bisa melihat dari situ. Apakah kita bisa tergolong orang takwa atau tidak? Itu kita lihat dari ciri-cirinya. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang takwa itu, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini adalah Allah dan para malaikat. Jelas indikator ini dilatih di dalam saum, di dalam puasa. Kita meyakini adanya Allah dan malaikat. Ketika kita lagi puasa di rumah, tidak ada siapa-siapa, lagi lapar-laparnya tengah hari ini, pas buka kulkas ada sirup, kita bisa saja dengan mudahnya minum. Tetapi kita iman kepada Allah, iman kepada yang gaib, Allah dan malaikat yang selalu melihat kita, maka kita itu tidak kita lakukan. Itu salah satu latihannya Ramadan ini atau saum ini terhadap peningkatan ketakwaan. Terus melaksanakan sholat, cirinya
Ya kita dilatih bahkan selain di waktu-waktu yang wajib juga di malam harinya kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail atau tarawih yang insya Allah alhamdulillah ketika bulan Ramadan ini semangatnya bertambah karena situasinya dan kondisinya juga kondusif. Bahkan mungkin karena juga setan-setannya dibelenggu, jadi kita akan lebih mudah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu juga salah satu saum ini meningkatkan ketakwaan kita dari indikator itu. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita, sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita dengan hati yang ringan untuk melaksanakan infak, sedekah dan lain sebagainya. Terbukti di Masjid Al-Jihad aja tingkat ketika bulan Ramadan itu terjadi peningkatan penerimaan infak, sedekah, bahkan untuk iftar di sore hari pun membludak. Alhamdulillah. Jadi saum di bulan Ramadan ini benar-benar dari indikator-indikator, beberapa indikator itu saja betul-betul membawa kita kepada ketakwaan yang dicita-citakan dengan perintah yang diharapkan dengan perintah saum ini, seperti yang tadi disampaikan di dalam perintahnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan ibadah saum kita kali ini adalah ibadah saum terbaik. Ramadan kita adalah Ramadan terbaik, sehingga kita merasa terkenang dengan Ramadan ini, sehingga kita akan rindu kembali dengan Ramadan karena kita merasa Ramadan itu telah memberikan kepada kita keberkahan-keberkahan dan membawa kita kepada ketakwaan. Kita akhiri saja dengan berdoa bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ala alihi Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.